Selamat datang pada mata kuliah Etika Keprofesian. Topik yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai Trust and Reliability atau kepercayaan dan sifat dapat dipercaya bagian yang pertama. Buatlah catatan-catatan penting mengenai setiap subtopik yang akan dibahas. Dalam kuliah bagian pertama ini, subtopik yang akan dibahas adalah mengenai kejujuran atau honesty dan ketidakjujuran atau dishonesty, kerahasiaan atau confidentiality, dan hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Subtopik yang lain akan dibahas pada kuliah bagian kedua. Masyarakat yang sudah sangat maju akan menjadi sangat bergantung pada layanan para profesional yang pengetahuan dan keahliannya terbatas pada orang-orang tertentu dan tidak dimengerti secara luas. Hal ini menyebabkan masyarakat harus memberikan kepercayaan kepada profesional yang dapat dipercaya sebagai individu atau sebagai tim yang bekerja bersama. Tujuan dari kuliah bagian pertama dan bagian kedua mengenai kepercayaan dan sifat dapat dipercaya adalah menunjukkan pentingnya sifat dapat dipercaya dari seorang insinyur sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaannya. Aspek-aspek moral yang saling berkaitan mengenai sifat yang dapat dipercaya dari seorang insinyur yaitu kejujuran dan ketidakjujuran, menjaga kerahasiaan, menghargai hak atas kekayaan intelektual, kewajiban memberi kesaksian ahli, melakukan komunikasi dengan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Menyatakan kejujuran merupakan suatu tindakan yang melampaui batas profesi keinsinyuran. Dalam sejarah panjang keagamaan, telah banyak diajarkan mengenai menyatakan kejujuran. Oleh karena prinsip kejujuran sudah mengakar dalam moral tradisional, sehingga tidak mengherankan bila dalam berbagai kode etik engineering banyak diatur mengenai pentingnya kejujuran. Di salah satu bagian dari kode etik Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE Canon 3 mendorong semua anggotanya untuk jujur dan realistik dalam menyatakan klaim atau estimasi berdasarkan data yang ada. Dan di bagian lain yaitu Canon 7 dinyatakan bahwa insinyur harus meminta, menerima, dan memberikan kritik yang jujur terhadap suatu pekerjaan teknis. Salah satu bagian dari kode etik di American Society of Mechanical Engineers, yaitu Fundamental Principle 2, menyatakan bahwa insinyur harus mempraktikkan profesinya secara jujur dan tidak memihak. Dan di bagian lain, yaitu Fundamental Canon 7, menyatakan bahwa seorang insinyur harus memberi pernyataan ke publik secara objektif dan jujur. Dalam kode etik NSPE juga dinyatakan bahwa insinyur hanya boleh bekerja dalam perusahaan yang jujur, memberikan layanan dengan jujur, tidak memihak, adil dan seimbang, dan insinyur juga harus menghindari penipuan dalam aktivitas profesionalnya. Pada Section 3 dari Kode Etik NSPE dijabarkan lebih rinci mengenai kewajiban insinyur untuk bekerja dengan jujur. Bila kita berpikir mengenai ketidakjujuran, maka biasanya kita berpikir mengenai berbohong. Para ahli di bidang etika telah lama berdebat untuk mendefinisikan makna berbohong, karena tidak setiap kekeliruan merupakan kebohongan. Bila seorang insinyur tidak sengaja menyampaikan data hasil uji tanah yang salah, maka ia tidak berbohong, walaupun ia tidak menyatakan kebenaran. Untuk berbohong, seseorang harus secara sengaja atau paling sedikit mengetahui bahwa ia menyampaikan informasi yang salah atau menyesatkan. Lalu bagaimana dengan orang yang secara sengaja menyampaikan informasi yang ia percaya merupakan informasi yang salah, padahal sebenarnya informasi tersebut adalah informasi yang benar? Apakah orang itu disebut telah berbohong? Tujuannya adalah untuk berbohong, tetapi sebenarnya yang ia katakan adalah kebenaran. Ada hal-hal yang membuat proses mendefinisikan berbohong menjadi lebih sulit selain dari membuat pernyataan yang salah. Sikap dan anggukan kepala sebagai suatu pernyataan tidak langsung dapat memberikan impresi yang salah dalam suatu percakapan, walaupun orang tersebut tidak secara langsung menyatakan kebohongan. Dengan kompleksnya makna berbohong ini, banyak orang percaya bahwa kebohongan terdiri dari 3 elemen, yaitu kebohongan biasanya melibatkan sesuatu yang dipercaya adalah salah atau sungguh-sungguh menyesatkan. Yang kedua, kebohongan biasanya dinyatakan dalam kata-kata. Yang ketiga, kebohongan dilakukan secara sengaja untuk mengelabui. Berdasarkan ketiga elemen itu, ditawarkan suatu definisi, yaitu kebohongan adalah suatu pernyataan yang diketahui salah atau sungguh-sungguh menyesatkan, dilakukan secara sengaja untuk mengelabui.
Tentu saja frasa sungguh-sungguh menyesatkan menyisakan suatu interpretasi yang masih terbuka, sehingga definisi ini masih dapat lebih diperjelas di masa datang. Aktivitas lain dalam engineering yang termasuk dalam melakukan ketidakjujuran adalah secara sengaja memberikan persepsi yang salah dalam suatu komunikasi, secara sengaja mengabaikan, menahan atau menyembunyikan informasi, dan tidak mampu mendapatkan fakta yang benar. Mengapa melakukan ketidakjujuran adalah suatu kesalahan? Dipandang dari sisi personal atau dari sisi manfaat, melakukan ketidakjujuran dan berbagai bentuk penyalahgunaan kebenaran informasi teknis dan keputusan adalah suatu kesalahan. Secara personal, melakukan ketidakjujuran berarti mengorbankan dan mengabaikan otonomi manusia, yaitu kemampuan manusia untuk menganalisis, memutuskan, dan mencapai suatu tujuan. Sedangkan secara manfaat, melakukan ketidakjujuran berarti menghambat kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pengalaman seorang mahasiswa selama kuliah di jurusan teknik merupakan masa pelatihan untuk mempersiapkan karir profesionalnya. Bila ketidakjujuran merupakan tindakan yang merusak profesionalisme seorang insinyur, maka selama kuliah pun mahasiswa harus melakukan kejujuran seperti seorang profesional. Tekanan yang dihadapi mahasiswa selama kuliah tidak berbeda dengan tekanan yang akan dialami dalam pekerjaannya nanti. Bila secara moral tidak diizinkan berbuat kecurangan dalam ujian dan dalam menyampaikan data laporan laboratorium, maka kecurangan dalam menyampaikan data juga tidak diizinkan dalam karir profesionalnya dengan alasan misalnya untuk menyenangkan atasan, untuk mendapatkan promosi, atau untuk mempertahankan pekerjaan. Ketidakjujuran dalam sains dan rekayasa terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, memalsukan data atau falsifikasi, yaitu menghilangkan data untuk memperoleh keteraturan atau hanya menampilkan data yang sesuai dengan teori dengan membuang data lainnya. Yang kedua, membuat data atau fabrikasi, yaitu membuat data dan melaporkan hasil dari suatu pekerjaan yang tidak pernah dilakukan. Dan yang ketiga adalah melakukan penjiplakan atau plagiarisme, misalnya menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan nama pemilik hak cipta tersebut. Berikutnya adalah kerahasiaan atau confidentiality. Insinyur yang bekerja sendiri harus menjaga kerahasiaan informasi bila tidak mendapat izin dari kliennya. Insinyur yang bekerja di suatu perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya, mengungkapkan informasi desain, ide yang sedang dikembangkan, dan informasi lainnya saat bekerja di perusahaan sebelumnya kepada atasan di perusahaan baru, bahkan bila insinyur tersebut yang membuat desainnya merupakan suatu bentuk ketidakjujuran, terutama bila dikaitkan dengan rahasia dagang, paten, atau lisensi yang dimiliki perusahaan sebelumnya. Seorang insinyur profesional diperbolehkan melakukan pelanggaran kerahasiaan klien dalam dua kondisi. Yang pertama, insinyur dapat melanggar kerahasiaan bila klien tidak menyatakan bahwa informasi tertentu harus dirahasiakan. Dan yang kedua, insinyur dapat melanggar kerahasiaan bila peraturan terkait keamanan publik mengharuskannya demikian. Berikutnya adalah mengenai hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hasil proses berpikir yang dapat dilindungi dengan berbagai cara, seperti rahasia dagang, paten, merek dagang, dan hak cipta. Rahasia dagang adalah formula, pola, alat, atau sekumpulan informasi yang digunakan dalam bisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang tidak memiliki rahasia dagang. Rahasia dagang tidak boleh diketahui publik dan harus dilindungi oleh perusahaan karena rahasia dagang tidak dilindungi oleh paten. Formula untuk Coca-Cola adalah salah satu contoh rahasia dagang. Paten adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengizinkan pemilik paten menggunakan informasi yang dipatenkan selama 20 tahun sejak dokumen paten dikeluarkan. Untuk dapat memperoleh paten, penemuan harus bersifat baru, bermanfaat, dan tidak mudah dalam penemuannya. Berikutnya adalah merek dagang. Merek dagang misalnya adalah kata-kata, frasa, desain, bunyi, atau simbol yang berhubungan dengan barang atau layanan. Lambang Coca-Cola adalah contoh merek dagang yang terdaftar. Yang berikutnya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak untuk produk kreatif seperti buku, gambar atau lukisan, grafik, patung atau instalasi, musik, film, dan program komputer. Pemilik hak cipta mempunyai hak hingga 50 tahun setelah kematiannya. Hak cipta melindungi ekspresi suatu ide, tetapi bukan ide itu sendiri. Demikian penjelasan mengenai topik Trust and Reliability bagian yang pertama. Terima kasih.